Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kajian subuh kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpah kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita sekalian selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah sebagaimana sudah kita ketahui bahwa junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW itu adalah manusia pilihan, di mana seumur kita berarti kita sudah beberapa kali. Kalau usia 12 tahun berarti kita sesungguhnya sudah memperingati 12 kali muludan atau maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada istilah 7 mulud. Nah, nanti kita akan ketahui apa itu dibalik makna 7 mulud. Nah, kemudian apa yang akan kita bahas dalam kajian subuh kali ini, yakni akan membawakan judul besar. Walaupun ini tentu akan bertahap karena ini sifatnya kultum, kuliah 7 menit sampai 15 menit lah paling lama. Jadi bagaimana strategi Rasulullah SAW memenangkan di setiap event, bahkan lebih spesifiknya memenangkan persaingan bisnis, bahkan di usia yang relatif sangat muda dan belum pernah ada pesaingnya sampai saat ini. Jadi bagaimana Rasulullah itu sukses memenangkan setiap persaingan bisnis. Nah, maka hal awal yang perlu kita ketahui dan perlu kita contoh adalah pembahasan pertamanya bagaimana kita meniatkan seluruh aspek kehidupan kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebagai pelajar, maka belajar kita harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai karyawan, maka bekerjanya kita di instansi tersebut juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai pebisnis, sama, kita juga harus meniatkan bisnis kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Islam, niat itu menempati posisi pertama dalam setiap perbuatan. Apabila seorang pebisnis lantaran hanya ingin mencari dunia saja, maka tentu keridhaan Allah itu tidak akan menyertainya. Tapi seorang pebisnis atau pengusaha atau pedagang atau orang yang belajar itu harus dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dagangnya, usahanya, bisnisnya atau belajarnya, bekerjanya dan lain sebagainya itu gagal, maka dia akan tetap mendapatkan satu pahala, yaitu karena landasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jika berhasil maka ia akan mendapatkan dua kenikmatan. Di samping tadi mendapatkan pahala keridhaan Allah Subhanahu wa taala, nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga akan mendapatkan kenikmatan dunia. Maka apabila kita belajar saat ini di pesantren atau yang sudah berusaha berdagang atau yang lain-lainnya bekerja, itu ketika kita tujukan hanya untuk mengeruk keuntungan duniawi, misalkan nih contoh kita belajar pesantren ini karena ingin jadi ustadz, ya udah hanya jadi ustadz saja. Nah mungkin nanti aspek keuntungannya ya dari ustadznya itu gitu. Atau mungkin belajar kita di sekolah hanya ingin pintar landasannya, maka bisa jadi
kepintaran itu tercapai, tapi belum tentu mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya satu saja yang kita gapai. Sementara kalau kita niatkan tadi karena Allah, lillah, maka insya Allah urusan rezeki, urusan ilmu, urusan limpahan nikmat dan karunia dari Allah itu bahkan akan di luar perkiraan kita. Karena tadi niatnya karena Allah. Seorang pedagang misalnya, dagangnya itu, larisnya dagangan itu bukan karena kita piawai, bukan karena kita pintar, bukan karena kita karena diri kita, tapi tadi ketika diniatkan oleh karena Allah, maka dia akan mendapatkan segalanya. Karena Allah yang memberikan berbagai fasilitas seperti hanya yang sudah dibahas kemarin, dan Allah juga yang akan melimpahkan rezeki. Allah juga yang akan memberikan fasilitas sehat, karena sepintar apapun, segiat apapun, ketika badan kita sakit, maka yang terjadi adalah tidur terlentang, tidak bisa beraktivitas. Nah, dan seringkali ketika kita tidak mendasarkan niat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan tidak tercapai, maka yang terjadi adalah stres. Sehingga sampai-sampai ada anak muda yang bunuh diri karena cita-citanya, keinginannya mendapatkan pasangan hidupnya sebagaimana harapannya tidak tercapai. Tapi jika diniatkannya karena Allah, tentu tidak akan stres. Bagi seorang muslim itu tentu tidak akan ada yang stres, karena semuanya didasarkan karena Allah, sehingga akan melahirkan keriduan terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika berhasil, dia akan mendapatkan kenikmatan dunia tadi. Maka disinilah pentingnya niat. Dan tentu di setiap kitab, buku dan lain sebagainya tentu diawali dengan menempatkan sabda Rasulullah SAW tentang niat itu di awal. Dan sekarang kita coba perbaharui bisi orang teh, atau berangkatnya kita dari rumah itu ada niatan-niatan tadi, maka kita perbaharui niatnya. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim menyampaikan bahwa sesungguhnya amal-amal itu sesuai dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap amal seseorang itu tergantung niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, maka yang akan dicapainya, atau karena hijrahnya untuk dunia yang hendak dicapainya, atau karena seorang perempuan yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Nah, jadi oleh sebab itu maka setiap muslim ketika hendak memulai bisnis, karena judul besarnya tadi di awal bahwa kita bagaimana mengikuti sunnah Rasulullah bahkan sejak lahir, sebelum jadi Rasul, bagaimana Rasul bisa memenangkan setiap persaingan bisnisnya. Maka setiap muslim hendaknya mulai sebuah bisnis atau usaha atau belajar, pertama-tama wajib meneguhkan niatnya demi hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi mengikuti jejak Rasulullah SAW. Jangan sampai niat tersebut luntur di tengah jalan apabila memenuhi hal-hal tertentu dalam perjalanan usahanya, upayanya. Maka alangkah baiknya dikembalikan kepada niat awalnya, yaitu niat untuk memurnikan kembali dan menjadikan senjata dalam menangkal sejumlah persoalan dan problem-problem yang akan dihadapi. Karena bukan hanya dalam berbisnis problem itu akan kita temui, bahkan dalam belajar pun akan kita temui. Ya contoh misalkan sholat subuh pas adzan, baru adzan, kadang itu teh kedengaran adzan itu kedengaran, tapi kita mengabaikannya. Sebentar lagi lah, masih ada waktu minimal 10 menit, nanti aja nunggu komat. Sudah komat ngalenyek beta, ketiduran gitu. Akhirnya bangunnya sholatnya tidak berjamaah gitunya. Kemudian itulah yang disebut lalai. Maka seorang muslim dengan niat karena Allah tentu
syariat-syariat yang ditentukan, yang sudah ada, yang sudah termasuk syariat sholat, itu kita tidak akan abai. Tentu kita akan serius, karena dasarnya kita tadi niat karena Allah. Bukan hanya dalam berbisnisnya, bukan hanya serius dalam bekerjanya, bukan hanya serius dalam belajarnya, tapi bagaimana secara bertahap setelah kita tauhid, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tauhidullah, bukti tauhid kita kepada Allah, dan bukti menjadikan tolak ukur kehidupan kita adalah Rasulullah Muhammad SAW, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang disyariatkan oleh Allah senantiasa kita tepati. Nah, selebihnya maka itu adalah qada dan qadarnya Allah. Mungkin saja kita dalam belajar ini tadi niatnya karena diutus orang tua, dan orang tua itu di kampung halaman ingin agar anaknya itu pintar, misalkan. Sebetulnya tidak salah, cuma kurang tepat. Tapi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, semua aspek itu akan kita raih. Mungkin saja kita dikaruniakan nikmat pintar, mungkin juga kita dikaruniakan nikmat sehat, mungkin juga kita dikaruniakan nikmat sabar. Kemudian juga bukan hal yang tidak mungkin kita menggapai kesuksesan dunia dan akhirat tentunya. Tapi kalau kita tadi tujuannya karena ingin sesuatu, bahkan di dalam hadis tadi disebutkan, kalau saja hijrahnya itu karena dunia, maka yang akan dia capai hanya dunia saja. Dan apabila kita merubah niatnya karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka itulah yang akan didapatnya. Nah, maka kembalikan niat kita karena Allah. Kalau karena Allah, seberat apapun, contoh kan sholat subuh teh berat sebetulnya namanya, kalau bukan orang dasarnya iman mah. Kalau bukan dasarnya tauhid mah berat. Tapi karena dasarnya tauhid, maka ya tidak ada hal yang berat apapun. Karena nanti di pembahasan selanjutnya kita juga akan tahu bahwa di dunia ini adalah tempat untuk mencari surga atau menggapai surga. Nah, tentu secara bertahap, karena kita yakultum sifatnya hanya sebentar, dan ini insya Allah akan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan yang kita sekalian bisa mengikuti berbagai jadwal di pesantren ini, dan diawali dengan niat, diawali dengan keseriusan kita di subuh hari, maka insya Allah Allah akan membukakan pintu keberkahan di sepanjang hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian saja untuk kajian kali ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.